Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fahria Muftihani. Kali ini akan mereview materi tentang kurikulum dasar baca pada Bimba A.I.U.E.O. Kurikulum baca Bimba A.I.U.E.O adalah kurikulum yang disusun untuk menumbuhkan karakter minat baca pada anak, bukan untuk mengajarkan anak membaca. Nah, apabila anak sudah memiliki minat untuk membaca, maka anak akan membaca dimanapun, kapanpun. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah dengan kita memahami dan menggunakan paradigma Bimba. Nah, paradigma Bimba ini adalah cara belajar atau cara mengajar anak dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua adalah dengan kita menggunakan metode Bimba. Nah, seperti beberapa pertemuan yang lalu, bahwa metode Bimba itu terdapat 3 ya. Yang pertama, fun learning atau pelajaran yang menyenangkan, belajar yang menyenangkan. Yang kedua adalah small step system, yang artinya belajar secara bertahap. Dan yang ketiga adalah individual system atau pendekatan secara personal. Pada kurikulum baca ini terdapat 2 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan atau tahap verbal. Yang kedua adalah tahap awal atau tahap simbol. Baik, definisi dari tahap persiapan atau tahap verbal adalah di mana sang motivator ini hanya memperdengarkan bunyi angka, huruf, atau kalimat secara lisan kepada anak tanpa memperlihatkan simbol atau bentuk dari huruf atau angka itu sendiri. Kemudian untuk tahapan kedua, tahap awal atau tahap simbol, sang motivator sudah memperlihatkan gambar atau simbol dari huruf, angka, dan kalimat. Nah, untuk media pembelajaran tahap persiapan itu terdapat 2. Yang pertama adalah lagu Bimba, yang kedua adalah bahasa Bimba. Nah, pada lagu Bimba, sang motivator ini mengajak anak untuk bernyanyi. Contohnya adalah lagu Bimba, misalkan M.A. M.A. Mama, P.A. P.A. Papa, B.O. B.O. Bobo, Mama Papa Bobo. Nah, yang kedua adalah bahasa Bimba. Bahasa Bimba yang paling kita tahu, misalkan contohnya, Kakak Nisa, tadi Kakak Nisa makan apa? Terus Kakak Nisa jawab, aku makan ayam, Ibu Guru. Nah, Kakak Nisa dimasakin sama siapa ayamnya? Nah, terus kita bilang lagi, sama MA ya. Nah, MA itu adalah bahasa Bimba. Nah, jadi Kakak Nisa tadi dimasakin sama siapa? Aku dimasakin sama MA Ibu Guru. Nah, itu contoh dari bahasa Bimba. Nah, kemudian adapun tahapan persiapan ini memiliki 4 materi. Materi yang pertama adalah verbal huruf. Yang kedua adalah materi verbal kata. Yang ketiga adalah materi verbal dikte. Dan yang keempat adalah materi verbal kalimat. Nah, untuk materi tahap persiapan itu sendiri ada yang diberikan oleh Bimba ini hanya ada di Bimba A.I.U.E.O. Jadi pada bagian ini kita bisa pelajari pada buku panduan yang diberikan oleh Bimba A.I.U.E.O. Dan yakin ini berbeda dari tempat kursus atau tempat les lainnya. Nah, salah satu contohnya adalah pada materi verbal huruf itu terdapat materi HV A.I.U.E.O. Ada juga materi HV BDG KM PSY. Nah, untuk mengetahui itu, kita mesti mempelajari dari buku panduan. Nah, begitu juga dengan materi pada tahap awal. Di sana juga ada materi yang bisa kita pelajari dari buku panduan. Nah, ini semua materi adalah materi yang sangat baik dan sangat menyenangkan dan bisa dilihat itu tersusun secara sistematis ya dan bertahap sesuai dengan metode Bimba, yaitu small step system. Nah, untuk kita para motivator itu jika sudah
tersedia materi. Nah, tugasnya kita adalah mau mempelajari, semangat dalam mempelajari. Nah, untuk contohnya, misalkan pada materi huruf verbal A, I, U, E, O, pada materi HV A, I, U, E, O. Nah, di situ anak diajarkan untuk menyebutkan kembali huruf, simbol huruf. Misalkan kakaria, bobo itu hurufnya apa saja? B, O, B, O, bobo. Jadi ada 4 huruf ya kakaria. Lain kita bisa berikan contohnya bimbah A, I, U, E, O. Coba kakaria ulang. Bimbah A, I, U, E, O. Jadi itu adalah salah satu contoh HF, HV, A, I, U, E, O. Jadi huruf verbal A, I, U, E, O. Yang kedua materi HV, B, D, G, K, M, P, S, Y. Jadi kita mengajak anak untuk menyebutkan bunyi huruf itu tadi. Nah, yang paling utama adalah bukan kita mengharapkan anak mampu untuk menyebutkan simbol huruf itu, tapi yang kita harapkan adalah kebahagiaan anak dalam belajar. Nah, itu adalah kunci utama dari Bimba A, I, U, E, O. Jadi, kita selalu menanamkan pada diri untuk berparadigma Bimba. Nah, setelah kita memberikan pelajaran atau belajar dengan menggunakan modul dan bagian dari kurikulum baca, yang selanjutnya kita lakukan evaluasi sumatif. Jadi evaluasi sumatif ini adalah evaluasi dengan mengetes apakah anak sudah mampu membaca dengan 100 kata sederhana melalui pengulangan kata. Nah, terakhir adalah placement test. Jadi kita mengetes anak sampai mana kemampuan anak pada materi yang sudah diberikan. Nah, dari situ kita bisa mengikuti kemampuan anak. Jadi selanjutnya kita bisa memberikan materi apa yang cocok dengan anak atau sesuai dengan kemampuan anak. Nah, itu tadi review dari saya. Untuk lebih jelasnya kembali ke yang awal tadi, kita kembali mempelajari modul yang telah diberikan oleh Bimba A, I, U, E, O. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bimba A, I, U, E, O karena telah memberikan saya kesempatan. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih kakak-kakak.